Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati, yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah, sehingga channel dakwah ini setidaknya hingga saat ini masih tangguh ya, masih tangguh untuk dapat dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada, baik di mancanegara ya ataupun di dalam negeri ya. Semuanya lah ya, tanpa terkecuali aku ucapkan terima kasih ya, dengan sebuah harapan yang semoga juga eksis selalu, always selalu anti skip dan anti download, sehingga iklannya tidak terpotong ya. Dan juga bagi yang berkenan ya, silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh juga bagimu, bahwa engkau telah mengambil peranan dalam syiar dakwah Islam gitu. Lagi-lagi tidak terlupakan atas doa-doa baiknya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Jadi engkau memberikan doa kebaikan untukku, aku juga berdoa semoga kebaikan doamu untukku tercurahkan untukmu, atas curahan dan kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Ya, sebelum kajian kita mulai ya, merupakan menu tambahan ini ya. Menu utamanya kan nanti di senja. Ini kita kasih rubrik mampir ngombe ya. Mampir ngombe itu sebuah istilahan mendekati kehidupan tasawuf ya. Dia mengatakan mampir ngombe itu menunjukkan waktu yang sesaat, tidak singkat. Jadi kita hidup di dunia itu sesaat, tidak singkat. Urip nang donya kuwi kaya wong mampir ngombe. Hidup di dunia itu seperti orang yang singgah untuk minum saja. Jadi sesaat. Mari waktu yang sesaat ini tetap kita gunakan untuk semakin mendekat kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Untuk itu semua, terima salam dari aku untuk kalian semua. Salam Islam rasional. Oke, minum dulu kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hari yang lalu ya, aku ngunggah sebuah konten, yaitu aku kasih tajuk ngaji bareng Gus Betik dan Ustadz Ahmad Wahid ya, memperingati tahun baru Islam 1444 Hijriah di Panti Asuhan Nurul Abiyat Kota Malang ya. Alhamdulillah sudah mendekati 1000 ya, sudah 909 pewer. Matur nuwun, terima kasih alhamdulillah. Kajian itu kita laksanakan atas undangan Bapak Dr. Andes Imam Hidayat, Master Management ya, Panti Asuhan Nurul Abiyat, Jalan Bendungan Sigura-gura nomor 1 Romawi ya, garis miring 8 Kota Malang. Jadi ya itu, coba sini Bapak mau kasih tahu ini, coba lihatkan sebentar. Nih Bapak Dr. Andes Imam Hidayat ya.
Waduh, ini bergeser lagi dia. Sebentar, sebentar. Ini ada gangguan, gangguan. Sebentar tuh, sebentar. Ini kebanyakan grup ya begini. Ngehang dia, ya. Nah ini, aduh. Nah ini, jelas? Oke. Jadi Arimatea diundang untuk memberikan ya ngobrol bareng gitulah ya. Nanti kalau dibilang kajian, gawat juga ya. Atau ngaji bareng, artinya sama-sama ngaji gitu ya. Makanya aku kasih tajuk kemarin tuh ngaji bareng. Jadi sehubungan dengan apa namanya, pencegahan atau usaha-usaha untuk tidak terjadinya pemurtatan di keluarga besar kita, saudara-saudara Islam kita diundang oleh panti asuhan itu ya, Nurul Abyad. Panti asuhan ini aku kenal lama sih, ya. Aku kenal lama karena apa? Karena tepat di depan kampusku. Jadi aku kenal lama ya, tepat di depan kampusku ini. Jadi panti asuhan ini bisa dikatakan cukup tua ini ya. Dan memang Pak Imam ini sebagai ketua, sebagai sesepuh ya panti asuhan tetap konsis. Udah berapa tahun? Itu ada ya 20 tahun lebih ya. Lebih 20 tahun, 25 tahunan ya. Tepatnya aku nggak tahu kapan berdirinya, tapi ketika aku kuliah itu sudah ada panti asuhan itu ya. Dan Pak Imam hingga detik ini di usia senjanya ya masih tetap eksis, dan semoga beliau diberikan kesehatan yang prima, begitu juga ibu ya, dalam tetap menggawangi panti asuhan Nurul Abyad ini ya. Seperti kita tahu bahwa Kanjeng Nabi mengatakan, aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim itu seperti ini. Jadi nanti di akhirat itu seperti ini. Begitu dekatnya antara jari apa ini? Jari tengah dan jari telunjuk. Begini. Ya. Begini, jari tengah dan jari telunjuk. Aku ulangi, Kanjeng Nabi mengatakan bahwa aku dan orang-orang yang menyayangi anak yatim itu seperti ini. Begitu dekatnya ya. Semoga kita berikan sebuah pancatan doa, Bapak Imam selalu diberikan kesehatan ya, beserta ibu, beserta semua pengasuh-pengasuhnya, sehingga panti asuhan Nurul Abyad ini bisa tetap eksis ya. Subhanallah, sebuah prestasi yang panjang. Bayangkan sejak aku kuliah semester 1 sampai sekarang masih tetap eksis gitu. Nah, kita kemarin diundang untuk memberikan kajian di sana sesuai dengan momennya yang sangat tepat, yaitu memperingati tahun Hijriah, tahun kita ya, tahun umat Islam, tahun baru Hijriah begitu. Dan seperti yang kalian sudah lihat di videonya itu, karena yang diundang para ustadz ya akhirnya begitu ya. Para ustadz itu kan biasanya bukan mendengar tapi bicara. Ketika dia didudukkan sebagai pendengar untuk kita yang bicara ya tentunya. Tapi biasalah ya, interupsi bolak-balik interupsi gitu. Ini permaisuri sedang goreng-goreng. Kalau masuk suaranya ke sini ya dimaklumi saja, untuk bekal Nduk Ranti ya, karena dia pulangnya jam 2 sekarang, berangkat jam 7, nanti pulang jam 2. Jadi kalau sekolah harus dibawa bekal gitu. Oke. Kalian sudah lihat ya, sulit tapi tetap kita lakukan ya, karena kita diminta, kita memberikan pencerahan. Semoga para orang-orang tua khususnya ya, para ustadz-ustadz juga khususnya ya, memberikan pencerahan bahwa
sebuah upaya pemurtadan itu cenderung ada di sekitar kita, maka bagaimana kita memberikan penjelasan sehingga bisa dihindari ya tentang anak-anak kita yang pergaulannya semakin bebas. Sekarang tidak ada istilah dunia hanya satu dunia saja. Sekarang sudah ada dua dunia, ada duta ya, dunia nyata, ada dumai, dunia maya. Nah, dunia maya ini nggak bisa dipandang sebelah mata ya. Kami orang-orang lapangan di Arimatea menemui kasus-kasus seperti itu. Jadi ya sebetulnya seperti berbagi pengalaman lah kepada para ustadz ya. Semoga ustadznya juga ikut membantu kami hati-hati terhadap upaya pemurtadan. Di situ Ketua Arimatea Dr. Suryadi sebetulnya memberikan pencerahan juga, cuman karena beliau harus berbagi waktu dengan ada kegiatan di lain tempat, jadi tidak bisa lama beliau membuka dan memberikan sambutan, dan juga ada sih kajian-kajiannya dan ada yang menarik yang nanti akan aku bagikan kepada kalian ya. Setelah itu beliau harus meninggalkan tempat dan menuju tempat lain. Maklumlah orang sibuk. Dr. Suryadi itu orang sibuk, jadi harus pandai membagi waktu, dan akhirnya aku yang menyelesaikan bersama dengan Ustadz Ahmad kemarin ya. Oke. Sesuatu yang menarik ya, yang aku cuplik dari apa yang disampaikan oleh Dr. Suryadi sebagai ketua Arimatea ya, ketua nasional, dan sebentar lagi kami akan mengadakan munas ya, pemilihan ketua di periode berikutnya, karena sebetulnya sudah tertunda karena per 4 tahun kami memilih ya, per 4 tahun karena kita tahu kemarin ada wabah ya, tertunda 2 tahun. Tidak tahu ini lagi rasan-rasan di mana kami akan mengadakan munas, karena sistem dari manajemen yang kami gunakan itu dia tidak matrik begini. Tidak piramid. Kalau piramid itu kan pusat itu harus di Jakarta. Kami tidak, kami matrik. Pusat itu bisa saja di daerah. Dan kebetulan saat ini Arimatea pusat itu ada di Malang. Jadi Malang lagi ketiban sampur. Kalau menggunakan istilah Jawanya, ketiban sampur itu lagi terpilih gitu ya. Dan harusnya kami sudah mengadakan pemilihan lagi. Nggak tahu nanti di mana, mungkin saja nanti Makassar atau Samarinda atau Aceh atau kembali ke Jogja. Dulu Jogja sudah pernah jadi Arimatea pusatnya ya. Oke. Kemudian kemarin kan kita menjelaskan tentang silahkan NASA itu menguji ketangguhan informasi sains dari Al-Quran ya. Jadi rubriknya masih tentang sains. Aku pikir-pikir masih satu napas dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Suryadi, dan nanti cuplikannya aku bagikan. Jadi begini loh, memang sih sejak awal keberagamaan kita itu dibangun ya iman ya yakin, yang bisa kita katakan dogma. Sejak kita masih anak-anak, ya, seperti aku dulu juga kan prosesnya begitu, ya sama orang tua. Ya, kalau aku dulu ngaji kampung ya. Guru pertamaku ngaji kampung itu adalah Ustadz Jaden ya. Aku sangat merindukan beliau. Beliau ada di Sumatera belahan utara sana. Kalau saja ada yang mendengar ini dan Ustadz Jaden mendengar gitu ya, bisa komunikasi lagi ya. Beliau dulu kalau siang itu ngajar di PGA. Dulu kan sekolah begitu ya. Ada PGA itu khusus. Jadi sudah terbagi-bagi, tinggal maunya mana. Kalau dia menjadi guru agama ada PGA, dia mau ekonomi ada SMEA. SMEA ini dimulai dari SMEP, sekolah menengah ekonomi pertama. Terus nanti kalau ada ST ya, sekolah teknik itu ada ya. Nanti terus menjadi STN. Nah, jadi sebetulnya sistem pendidikan sekarang yang menjadi SMK itu hanya sejarah itu berulang. Dulu itu sudah ada, sampai dulu ada SPG, sekolah pendidikan guru. Jadi kalau orang mau jadi guru sudah sejak awal dia didesain jadi guru. Guru agama tadi yang aku bilang PGA tadi. Jadi seperti itu. Sekarang ini
balik lagi, tapi hanya balik kemasannya, isinya mbok ya dibenahi gitu, supaya rakyat kita itu menghasilkan generasi anak-anaknya yang lebih cerdas untuk Indonesia yang lebih maju, sehingga negara-negara lain nggak berani macam-macam sama kita. Dulu orang-orang asing itu Malaysia dan sekitarnya, Filipina, sekolahnya di kita. Sekarang coba kamu lihat berapa peringkat perguruan tinggi kita di mata dunia. Merosot jauh. Ya, kemarin ada ribet-ribut juga, aku disuruh membahas itu sama salah satu channel tentang seragam sekolah atau apa itu ya. Cuman karena ada jadwal lain akhirnya di reschedule gitu. Kok ramenya di hal-hal yang tidak substantif. Ya, harusnya bagaimana pendidikan ini lebih maju. Jadi sebetulnya berulang saja. Sekarang kan namanya SMK, dulu sudah ada. Mau jadi guru SPG, mau jadi guru agama PGA, mau jadi teknik STM, mau jago ekonomi SMEA. Jadi, tapi kan generasi sekarang nggak tahu bahwa sejarah itu selalu berulang begitu. Gitu ya. Nah, guru ngajiku itu Ustadz Jaden itu orang Minang, Padang sana. Dia yang pertama kali aku mengenalkan Al-Quran. Dia yang pertama kali mengajarkan aku sholat. Semoga Ustadz Jaden sehat selalu ya, selalu dalam kasih sayang Gusti Allah Kang Maha Agung. Ini muridmu yang nakal dulu. Aduh, ya. Yang betik dulu ya. Aduh, dan sekarang tetap betik, makanya jadi Gus Betik gitu. Ada sesuatu yang menarik ya yang disampaikan oleh Dr. Suryadi gitu, supaya dasar pijakan keberagamaan kita itu tangguh. Hubungannya dengan apa? Dengan pengetahuan. Jadi keberagamaan itu harus dibangun atas dasar pengetahuan. Memang sih awalnya ya begitu, seperti aku dulu, keimanan ya, yakin ya, ya itulah yang aku sering bilang itu dogma ya. Jatuhnya ujuk-ujuk, kata orang Sunda ujuk-ujuk, kata orang Jawa juga ujuk-ujuk. Bahasa Indonesia tiba-tiba itu jatuhnya yakin atau ya sudah diimani saja gitu. Itu kan aroma-aroma dogmanya cukup kental ya. Ya awalnya memang begitu. Ya, karena kan kita masih anak-anak kan. Makanya kan hadis Nabi jelas bahwa kita itu terlahir kan fitrah kosong. Mau diformat apa itu tergantung orang tuanya yang memformat. Makanya kita diwajibkan untuk memformat anak-anak kita dengan keislaman. Ya. Dalam formatan awal itu ya begitu. Yakin kamu, beriman kamu. Ya itu yang namanya konteks-konteks yang berbau-bau atau berwarna dogma. Awalnya begitu ya, memang begitu. Cuman apakah kita akan begitu terus? Kan kita makin lama makin dewasa. Maka setelah dia beranjak dewasa ya, mulai remaja seperti Gra itu ya. Sudahlah beralih. Jangan begitu terus. Yang aku sering menggunakan istilah bersepeda itu ya awalnya ya roda 3, tapi kan tidak roda 3 terus. Ya belajarlah untuk menjadi pengendara sepeda roda 2 gitu loh. Yang aku maksud itu begitu. Jadi kalaupun awalnya ya karena memang jalannya seperti itu, namanya juga masih anak-anak ya, imani saja ya, yakin saja ya, yang kita bilang dogma itu. Tapi setelah kita dewasa, di mana instrumen yang diberikan mulai bisa bekerja ya, penglihatan, pendengaran dan akal lewat edukasi, maka keberagaman itu harus dibangun berdasarkan pengetahuan. Artinya apa? Kita berusaha mencari kebenaran. Di mana sih benarnya agama ini? Karena banyak agama yang ditawarkan, nggak semuanya benar. Gitu loh. Makanya kita harus mencari mana agama yang benar. Ya. Cuman kadang-kadang ada teman-teman ya yang aku juga, aduh ini salah menerapkan. Dia bilang, agama itu bukan akal. Ya iya, memang agama bukan akal. Agama itu wahyu. Tapi untuk mengenali wahyu itu lu pakai otak, pakai akal gitu loh.
Makanya Kanjeng Nabi mengatakan agama adalah akal, tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Orang gila itu tidak diwajibkan dia Islam. Orang dia gila kok akalnya nggak bekerja, ya. Kan ada iklan itu, masa dengkul terus, kapan pakai otak? Gitu loh, ya. Kadang-kadang salah menerapkan teman-teman kita itu, ya. Agama itu wahyu, iya. Tapi wahyu itu harus dikenali dengan akal. Kita dikasih instrumen akal, kolep. Ada penglihatan, ada pendengaran. Dan itu berkembang sesuai dengan waktu. Ketika kita lahir kita belum dapat itu. Ya, jadi hardware-nya sudah, mata sudah, penglihatan belum. Penglihatan itu software-nya, hardware-nya sudah. Telinga sudah, pendengaran belum. Telinga itu hardware-nya, software-nya pendengaran. Sama dengan hati ya sudah. Tapi pemahaman itu nanti berhubungan dengan otak, kalep itu belum. Itu berkembang seiring waktu, seiring kedewasaan kita yang kita gunakan untuk mendapatkan informasi lewat edukasi sehingga tahu. Atas dasar pengetahuan inilah agama itu harusnya dibangun. Gitu loh. Makanya kami mengusung ya Islam rasional. Karena kalau agamanya itu berdasarkan pengetahuan, dia nggak gampang oleng. Gitu loh. Karena dia sudah tahu bahwa ini benar, yang itu salah. Nggak gampang oleng karena dengan pengetahuan. Tapi kalau dari kecil yakini saja, imani saja, sampai besar seperti itu, nanti sudah mendekati remaja atau dewasa, dia bergaul dengan kawan-kawannya di dunia nyata, di dunia maya, apalagi begini begitu, banyak godaan. Oleng deh setelah kena godaan. Karena apa? Tidak dibangun atas dasar pengetahuan. Tapi kalau dibangun keberagaman itu atas dasar pengetahuan, dia tangguh. Karena dia tahu yang ini benar, yang itu salah. Gitu loh. Ya. Pernah satu waktu kalau nggak salah itu mendekati atau pas bulan puasa, ada seseorang itu ngomong ke orang lain. Nah, orang lain itu sahabatku, tentunya dia ngomong ke dia. Tentunya dia ngomong ke aku. Ya. Teman kita ini dari kelompok tertentu ini ngomong ke temanku. Ya temanku mesti ngomong ke aku dong. Orang dia teman akrabku. Cuman aku yang enggak masalah, cuman aku heran pemikirannya kok begitu ya gitu. Dia bilang apa? Jangan dekat-dekat aku. Jadi temanku itu nggak boleh dekat-dekat aku karena kami berteman akrab. Ditanya sama temanku, kenapa? Dia itu kalau beragama itu diakal saja. Dia itu kalau beragama itu diakal saja, jangan dekat-dekat dia gitu. Dia ngomong, lihat tentunya sahabatku ngomong ke aku tuh. Ya, aku nggak boleh dekat-dekat kamu. Kenapa? Katanya kamu agama itu diakal saja. Akhirnya kami ketawa berdua. Ya, karena kawan kita ini tidak tahu bahwa di Al-Quran itu diperintahkan kita untuk menggunakan akal. Ya, nah, kita beragama itu ya dengan akal, tapi ingat jangan mengakali agama. Gitu loh. Untuk membedakan ini Quran, ini koran, ini catatan harian itu kan pakai akal. Bukan pakai dengkul. Makanya sekali lagi aku bilang bagus iklan itu. Masa dengkul terus, kapan pakai akal? Gitu ya. Kamu coba buka di surat Al-Quran, surat Yunus, surat 10 ya. Surat 10 itu begini, surat Yunus ya, surat 10 ayat yang ke-100 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa makana linafsin angtu mina ila bi isnillah. Wa, lihat itu, wa, dan ya, wa yas'alur risa ala lazina la yaqilun. Kalau kita terjemahkan begini, dan tak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Jadi otoritas Allah itu
otoritatif banget. Karena dia maha kuasa, ya. Perhatikan berikutnya, dan Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak menggunakan akal. Di sini di Arabiunnya yakilun, ya. Yakilun. La yakilun, kalau kamu la yakilun tidak menggunakan Allah, Allah marah, Allah tidak suka. Kalau azab nanti kamu. Ya. Allah tidak suka. Gampangnya ngomong, lu pakai akal dong. Lu kan udah gue kasih akal. Gitu loh maksudnya. Lalu untuk apa lu gue kasih akal tapi tidak lu pakai? Gitu loh. Jadi Allah suruh kita pakai akal untuk mencari kebenaran, begitu loh. Bukan ujuk-ujuk terus pokoknya diimani saja. Pokoknya yakin saja. Ya itu awal ketika masih kanak-kanak, aku pun dulu begitu. Sekarang kita sudah beranjak dewasa kok masih naik sepeda roda 3 saja. Roda 2 dong. Gitu loh ya. Nah, kemarin kita kan bicara dengan sayang. Bagaimana pendekatan-pendekatan agama itu dengan sayang. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan seri kedua. Nah, kemarin Dr. Suryadi itu ada sebuah pernyataan menarik. Ayolah, kalau aku gambarkan itu sebuah ajakan. Ayolah, kita bangun keberagamaan kita itu dengan pengetahuan, ya, dengan pengetahuan. Oke, nanti kamu bisa lihat cuplikannya yang sangat menarik, dan tolong bagikan, share ya channel dakwah ini, apalagi ini yang sangat bagus. Jadi keimanan itu, keberagamaan itu, ya, keyakinan itu, ya, awalnya memang begitu. Namanya juga masih anak-anak, tapi kan tidak begitu terus. Nah, Dr. Suryadi ini lewat sebuah kutipannya itu bagus sekali mengatakan, ayo mulai sekarang, ya, sesuai dengan pertumbuhan kita yang semakin dewasa, kita bangun keislaman kita masing-masing itu berdasarkan pengetahuan, ya, bukan hanya diiman, diyakini saja, tapi diketahui. Jadi tahu dulu baru beriman, gitu loh logikanya, ya. Oke, nanti kamu silakan saksikan cuplikan videonya, dan itu akan menjadi sebuah trigger bagi kita untuk selalu belajar. Karena nggak bisa, pengetahuan tanpa edukasi nggak bisa. Harus belajar, harus ngaji, harus ikro. Lah, perintah pertamanya aja ikro kok, terus kamu nggak mau ngaji, nggak mau belajar, ya goblok kamu nanti, ya. Ngaji itu, belajar itu untuk mengikis kegoblokan, kebodohan, sehingga kita menjadi ngerti, menjadi tahu. Dari tahu itulah kita bangun keberagamaan kita supaya dia tangguh. Ada godaan apa aja tetap tangguh, tetap berdiri kokoh. Ada angin timur dia nggak ngurus, ada angin barat dia nggak ngurus, ada angin utara dia nggak ngurus, ada angin selatan dia nggak ngurus, ada angin yang menerpa dari segala penjuru, dia tetap kokoh dalam keimanan Islam karena dibangun atas dasar pengetahuan Islam rasionalis. Oke, selamat menyaksikan cuplikan video dari Dr. Suryadi, Ketua Arimatea Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Semoga kita berdoa semua, ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah yang Maha Agung, mendapatkan rezeki yang barokah, ya, kesehatan yang prima, sehingga kita dapat ngaji lagi seperti waktu-waktu ini, ya. Jaga Allah, Kanjeng Nabi, Islam, Al-Quran menjadi milik kita yang paling dalam, tetapi tetaplah memberi rasa hormat kepada saudara-saudara kita yang lain, karena mereka juga saudara kita. Ya, kalau ada pun perbedaan-perbedaan, silahkan dibicarakan dalam ruang akademis seperti ini. Ya, oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini programmer kita sudah mau berangkat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah saatnya bahwa Islam itu harus disampaikan bukan semata sebagai bentuk keimanan dan keyakinan, apalagi dengan dogma, tapi sudah saatnya kita sampaikan sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah ilmu yang harus kita pahami dengan membuktikan kebenarannya. Dan bukti-bukti kebenaran itu hari demi hari saat ini semakin terungkap.
orang semakin tidak bisa apa istilahnya menghindar lagi. Coba Bapak Ibu bayangkan, Kanjeng Nabi mengajarkan makan minum duduk, jangan berdiri. Ternyata apa yang terjadi? Begitu diriset, ternyata di dalam tubuh kita, di perut kita itu ada sebuah mekanisme klep yang melakukan aktivitasnya. Kalau dia duduk, maka dia bergerak dengan benar, baik. Dan kalau berdiri tidak berfungsi secara baik. Jadi makan dengan duduk itu menyehatkan. Kan seperti itu.